Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu-tunggu guru-guru kami jamaah salat maghrib majelis pengajian Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla. Kita menyampaikan selawat dan juga salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah, kita kembali melanjutkan pengajian kita dalam kajian tafsir Khazin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini berkaitan dengan fikih wanita, karena judul buku kitab Fiqhun Nisa, fikih perempuan, fikih wanita, fikih para istri. Jadi ayat ini membahas tentang fikih yang mesti dipahami oleh para istri dan juga oleh para suami, karena berkaitan dengan hal ihwal, larangan-larangan di dalam kehalalan. Jadi dalam halnya larangan, salah satunya adalah larangan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan ditanya kepadamu oleh orang-orang, ditanya kepada Nabi Muhammad. Yas'alunaka 'anil mahid, artinya manakala ditanya kepadamu tentang mahid, perempuan yang haid, qul huwa adza, katakan olehmu hai Muhammad, haid atau mahid itu adza, itu kotoran yang menjijikkan. Di sini kita lihat dulu kata-kata mahid. Dalam bahasa Arab itu ada kata muzakkar, ada kata muannas. Meseukeun jamilun, nyen ke bahasa urang agam jamilun, untuk perempuan jamilah, jamilun, jamilatun. Sedangkan beberapa kata dalam bahasa Arab menggunakan kata-kata muzakkar atau isim muzakkar, tapi tidak menggunakan sesuai dengan jenis kelamin. Adalah adza. Di sini dijelaskan asbabun nuzul. Bagaimana kisah ayat ini, sebab yang terjadi pada masa lalu. Dijelaskan di dalam hadis. Nanti dilihat juga di dalam kitab Asbabun Nuzul. Kitab yang karang oleh Imam Sayuti, Asbabun Nuzul. Bertemu ayatnya. Jelaskan. An Anas, hadis dari Anas. Annal Yahuda, bahwa orang-orang Yahudi itu kanu idza hadatil mar'atu fihim, manakala istri-istri mereka itu mengalami haid, lam yuakiluha, mereka tidak saling makan bersama. Jadi hanya pajuh sebuah meja ju. Orang-orang Yahudi dulu. Walam yujami'uha fil buyut, bahkan hanya wa rumah, karena mereka tidak berkumpul selama mengalami masa haid. Jadi masa Yahudinya duh jurung hana wa rumah yan. Hana wa rumah, hana urinang haid hanji wa hanji tahu. Itulah yang terjadi pada masa dahulu sebelum ayat ini turun. Bahkan tidak makan bareng, hanya baju tepat.
Jadi urina mu nak makan kirim mentang. Istilahnya kirim abang RBT amnan. Ana wo kayan. Ana pergi hubu rumah karena memang dianggap perempuan yang haid itu sesuatu yang memang mesti dijauhi betul. Fasa'ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya, mengingat kisah orang-orang Yahudi dahulu bahwa mereka ketika istrinya haid tidak pulang ke rumah, tidak makan di rumah karena tidak makan bersama, apalagi tidur, memang tidak tidur bersama. Maka sahabat bertanya, turunlah ayat ini, fa anzalallahu azza wa jalla hadhil ayat. Maka sebelum Nabi menjawab, maka turunlah ayat ini sebagai bahan jawaban. Maka apa yang Nabi jawab itu selamanya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Nabi itu adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Karena pada Nabi tidak pernah ada salah. Apapun yang Nabi jawab, jawabannya dibahani, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi turun ayat ini, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan ditanyakan kepadamu hai Muhammad tentang perempuan haid. Qul, katakan olehmu, huwa adza, bahwa mahid itu kotoran, fa'tazilun nisaa, maka jauhilah istrimu itu fil mahid, selama haid. Makna fa'tazilu, i'tizal, itu adalah makna kinayah, bukan makna zahir seperti dipahami orang Yahudi dulu. Orang Yahudi dipahami bahwa wanita yang sedang haid itu dijauhi, betul-betul kepuji orang hana toto, ndak makan, ndak minum bersama, ndak pulang ke rumah karena hanjit toto. Ini yang dipahami oleh kaum Yahudi. Sedangkan yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini makna i'tizal, dalam perintah fa'tazilun nisa, jauhilah istrimu itu makna kinayah, bukan makna jauh secara fisik. Sehingga ayat ini dijelaskan oleh Nabi dengan hadis yang lain terhadap pertanyaan sahabat tadi. Bagaimana ya Rasulullah tentang hukum perempuan yang haid? Di samping Nabi menjelaskan ayat ini, membaca ayat ini, Nabi juga menjelaskan dalam bentuk hadis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikahu. Enggak masalah perempuan haid. Kenapa memang perempuan haid? Enggak masalah. Apa saja boleh dilakukan dengan perempuan yang sedang haid, dengan istri maksudnya. Illa nikah. Kecuali yang tidak boleh satu, yaitu nikah. Nyaka nikah hijab kabul, tidak salah. Nikah di sini maksudnya yujami'uhun, yaitu berhubungan badan. Ya, itu saja yang dilarang. Beda nabi yang hanggebi mengkawin yang ngawri nang hiat yang hanggebi menikah. Memang ada menikah, kali dah menikah jamun. Kenyang maksudnya. Nikah di sini adalah berhubungan, bercampur, ya. Selain daripada bercampur, Nabi tidak pernah melarang apapun terhadap perempuan yang haid. Jadi ulang, isna'u kulla syai'in illa nikahu. Lakukan apa saja terhadap istrimu yang sedang haid kecuali satu, nikah. Maksudnya jangan kamu berhubungan badan. Jadi salah yang dilakukan Yahudi itu mesti jauh, mesti tidak pulang ke rumah, mesti tidak makan bersama. Itu hal-hal yang dipahami oleh Yahudi dahulu. Baik sampai itu tanya, ya terpahami lagi nyo. Baik mentang-mentang ibu tengah haid, bak teras baik sampai lagi nyan. Atau melasah. Apa kau melasah ke? Ana urinang tengah haid. Hanya kan? Karena itu perilaku orang Yahudi. Ya. Qul huwa adza. Katakan oleh Muhammad, haid itu adalah adza, huwa syai'un qadru, yaitu sesuatu yang huwa syai'u qadrin.
sesuatu yang qadar. Kan qadar, kudo. Apa dah pegah tidak patut untuk dipegang, tidak patut untuk ya dilihat. Nyan keun yang sesuatu yang kotor. Karena itu darah kotor memang pada perempuan. Yaitu ibarat pembuangan, sirkulasi, dan nyan adalah hal yang lumrah. Berbahagialah perempuan yang ada haid. Berbahagia. Karena apa? Karena itu sunnatullah dan itu adalah natural, alamiah. Dan itu pertanda perempuan itu sehat. Pertanda perempuan itu subur. Jadi haid sebagai bukti atau fenomena pada tubuh manusia yang menunjukkan perempuan itu subur dan perempuan itu sehat. Ya. Kemudian, jika lagi bak lawah hati tak cop bak lawah itu biar getah. Yang baik tak kun nak got tagai bak lawahnya itu biar getah. Justru meh biar getah yang hirun tu. Bejah nak getah. Jadi getah pada pohon itu menunjukkan sebagai bukti itulah pohon yang bagus. Perempuan yang haid, perempuan yang mengalami haid, menstruasi itu adalah perempuan yang sehat. Karena itu sirkulasi alami yang sangat naturalistik, yang sangat alami kepada oleh Allah. Mbak urinang bahkan periodik. Natural, periodik. Natural alami, periodik berkala. Bulannya tu bulu kala, maka keun datang bulan. Hana keun datang tahun kan. Umaluh je sembayang kebetulan tengah datang tahun. Hana tengah datang bulan. Karena itu sirkulasi yang Allah ciptakan pada tubuh perempuan. Wal adza fil lughah, pengertian adza menurut bahasa, ma yukrihu min kulli syai'in, apa yang tidak nyaman bagi kita. Karena yang kotoran benar kan, apa yang tidak menyamankan perasaan. Yang sama lagi ingus misalnya, hidung, yang kan barang-barang yang adza, yang kotor, yang tidak patut untuk kita pegang. Kita buang saja itu. Fa'tazilun nisaa fil mahid, kata Allah. Maka jauhilah olehmu wahai suami-suami, yaitu istrimu yang masih dalam keadaan haid. Ai fajtanibu mujami'atuhunna. Yang disuruh jauhi bukan fisiknya, bukan tempat tinggalnya, bukan meja makannya, tapi seperti Nabi jelaskan tadi, yaitu illan nikah, maksudnya mujami'atuhunna. Kamu tidak berhubungan untuk sementara dalam masa haid tersebut. Itu makna fa'tazilun nisa. Ladum ya serba takut, terlalu takut, apalagi ada mitos-mitos yang hana jelas tu mah. Nah yang urina kadang-kadang hana tagun bu 7 huruf pakan. Lu tengah haid anjek magun. Apa pegah anjek magun? Kada leko-leko Ilu anjek lu sumerahnya tengah haid. Nah ada, itu tidak dilarang. Nanti ada larangan khusus bagi perempuan yang haid, ada larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak lalu di masjid misalnya, tidak salat, dia tidak pegang Quran. Itu larangan yang memang syar'i. Tapi yang kon larangan jangan dibuat itu jadi larangan. Nyeluh hana lu hidang bu kerana ayah beh, sebab lu tengah haid hanjek lu menghidang. Ane yo lagi nyan. Jadi yang larangan dibuat-buat. Ya. Nah ladom hana rombro. Nyo rumah bah kuto gede. Sebab lu tengah haid. Kah hana rombro. Nyan pi salah sih. Itu semua mitos yang tidak berdasar. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kamu mendekati mereka. Buno gepegah jauhilah. Ino gepegah beto. Arti kan sama sih. Jauhilah. Maksudnya beto. Artinya jauhilah. Ini kenapa diulang-ulang? Sudah dibilang pertama jauhilah. Lalu kemari dilanjutkan jangan dekat. Padahal artinya sama. Maksudnya adalah
taukid, penguatan bahasa. Begitulah beratnya larangan tersebut sampai Allah mengulang dengan bahasa yang berbeda. Dia pegah baik tau, dia pegah alam puji'u. Jadi kan larangan itu sangat kuat. Maka tidak ada khilafiyah tentang larangan ini. Tidak ada khilafiyah. Karena agama Islam agama yang sangat peduli tentang kesucian dan kebersihan. Salah satu adalah penjelasan dalam ayat ini bicara tentang kebersihan dan juga kesucian. Artinya kita selalu digiring oleh Allah dalam sterilisasi, steril. Jadi urinanya steril, membuat uragam pun steril karena bunuh azan adalah kotoran. Maka dilarang kita untuk masuk di dalam kotoran itu. Yakni bil wata'i wal mujami'ah. Maksud jangan dekat dengan perempuan adalah wata', adalah juga jima'. Itu bahasa-bahasa agama, bahasa-bahasa fikih agama yang memang artinya itu adalah satu. Ada yang sebut wati, ada yang jima', ada yang nanti bahasa lain dukhul. Itu bahasa-bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis bahasa agama. Fahuwa kataukidi, dan itu diulang bahasa tadi karena menunjukkan seperti taukid, penguatan. Fa'tazilun nisa'a fil mahid hatta yatahurna. Maksudnya adalah sampai mereka itu, perempuan itu, istrimu itu suci, yakni fil haidi, suci dari haid, wal makna wala taqrabuhunna hatta yazula anhunna ad-dama, sampai hilanglah darah yang mereka alami. Jadi pertanyaan nyopat yang kepegah urineng haid geyu pujuh bagi suami atau suami menjauhkan istrinya yang sedang haid. Di sini tidak sebutkan perempuan lain, yang disebutkan cuman istri. Wahai suami, jauhi istrimu yang sedang haid. Karena yang dimaksudkan adalah ini perbuatan di dalam halal tapi Allah haramkan sementara, maka Allah tidak menyebutkan barang yang diharamkan selamanya. Hanya alternatif lain. Artinya kalau untuk orang lain Allah tidak menyebutkan lagi, karena itu haram selamanya. Sementara untuk istri bukan haram selamanya, tapi haram yang bersifat temporal karena persoalan haid ini. Jadi baik sampai ya pelecehan lah. Betul hai, gepegah katanya urinang katanya hanya tato tengah haid. Urinang draw tu. Urinang gap hana begah, memang hana begah le karena itu haram selamanya. Jadi hana gebah-bah bahasa. Bahasa dalam Al-Quran itu bahasa yang sangat irit, bahasa yang sangat hemat, tapi mengandung makna yang sangat luas. Maka katanya hana perlu menggunakan bahasa yang lara, bahasa sia-sia. Lalu melihat tak berbahasa, hana makna. Dia contoh mana ukun. Contoh orang ukun, nyo rencana, miona wa inang truk, yuh galong komunikah, kucre aja ukun. Keputra bahasanya. Kiban cara cerai kalau komunikah? Kan hana arti kalimatnya, yang hek pegah hana arti pegah yan. Kau cerai wa inang ka apa jan? Yuh kalau menikah kau cerai. Apa nena cerai yuh kalau menikah? Maka bahasa-bahasa seperti itu tidak digunakan dalam Al-Quran karena bahasanya bahasa tabdzir, bahasa yang tidak bermakna dan tidak perlu diucapkan. Yang namu badzir mentang bahasa. Sehingga dalam Al-Quran ketika Allah sebutkan jauhilah istrimu yang sedang haid, kalau untuk yang lain tak perlu lagi dibicarakan karena memang tidak boleh sama sekali. Fa idza tatahharna, dan manakala istrimu itu suci, ai tasalna min haidhihinna, yaitu mereka mandi dari haidnya.
Jadi ketika istri itu putus haid, lalu istri itu mandi, disitulah fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika itu datangkanlah istrimu itu sesuai dengan perintah Allah. Jadi bukan setelah habis haid kalau begitu. Tapi setelah mandi habis haidnya itu. Leh habis haid nyan manu lelam baru dianggap yatahurna. Dan itu sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqih. Di sini ada kalimat perintah. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangkanlah istrimu itu menurut cara yang Allah perintahkan. Pertama di sini ada fi'il amar. Fi'il amar ini tidak menunjukkan wajib. Tidak semua perintah itu mesti dilakukan. Walaupun Allah menggunakan fi'il amar. Fi'il amar di sini adalah al-amru ba'dan nahi. Perintah setelah larangan. Tadi kan dilarang oleh Allah. Sekarang diperintahkan. Maksudnya yufidul ibahah. Dibolehkan. Bukan dimustikan. Di bentuk tengah jeb-jeb kopi dia ngangah, kau boleh ber? Isteri kabehit perintah Allah kan. Itu adalah perintah menunjukkan al-ibahah. Lagi fantashiru fil ard setelah salat Jumat. Ketika sebelum salat Jumat atau saat masuk waktu Jumat, kita dilarang jualan. Maksudnya bukan jualan saja, aktivitas. Yang dilarang oleh Allah habis-habisan. Fas'au ila dzikrillah yuja'um tajid. Begitu selesai salat Jumaat, bunafun hanggubi buka kedai le, hanggubi nyo, hanggubi je, wadarul bai' le mukat. Yai kanto bai' le duk bawah meja, yang motor kaji pedam semua itu. Li sembahyang Jumaat, fa idza qudiyatis salatu fantashiruka itu bi lam tajid. Itu bitnya fantashiru artinya bertebaranlah, nyan perintah boleh, bukan perintah wajib. Sama seperti ini. Maka dalam ilmu usul fiqih itu ada satu kaedah, rumus. Kalau bahasa usul fiqh kan kaedah. Nya bahasa matematik kan rumus. Apa rumusnya? Al-amru ba'dan nahi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan maksudnya dibolehkan, bukan dimustikan. Jadi setelah orang selesai salat Jumat dibolehkan lagi. Lung kaji tungkui mumbuh, lula kaidin sembahyang Jumat pika selesai, jadi lung nak buka kedai lom. Kagak persilakan, bukan disuruh, artinya harus buat pengumuman. Pengumuman yang mentang dalam masjid, nyobek leni dua boh, kena dengar lung baca ayat Quran. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Bila sudah selesai salat Jumat, bertebaranlah di muka bumi. Bele duk bertebaran, bele duk nutup masjid. Bukan begitu. Itu artinya wajib. Sedangkan ini maksudnya bukan wajib. Boleh saja. Tadi istri saat sedang haid, kita suami dilarang mendekati mereka. Ketika istri sudah tidak haid, diperintah oleh Allah, fa'tuhunna. Sama seperti tadi. Baik ya begok puman. Hai. Wah, apakah ju? Ibu hana lehid. Kan. Dibolehkan maksudnya. Jadi itulah rumus Al-Quran. Rumus usul fikih tadi. Al-amru ba'dan nahi al-ibahah. Yang buta tupak pedu. Bedanya mandung fi'il amar. Mandung wajib. Itu salah besar. Maka ada di dalam kajian usul fikih itu. Seperti dalam Al-Ashbah wan Nadhair misalnya dijelaskan. Beberapa fungsi daripada fi'il amar. Kemudian. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebagai mufassirin pertama ya, yang mengarang kitab tafsir Al-Quranul Azim, sahabat Nabi beliau, tu'uhunna fil farji. Maksud amarakumullahnya puwa. Maksudnya adalah fil farji. Ya mudah-mudahan dipahami semua, itu dilarang dari yang bukan di sana. Karena itulah yang Allah izinkan. Jadi di sinilah larangan LGBT. Jadi hanya LGBT-nya. Karena LGBT ya kena rat pintu, rat jendela gerak. Boleh. Jadi
maksudnya fil farji. Itu amarakumullah. Itu maksudnya perintah Allah di situ, bukan di tempat yang lain. Wala ta'tadu ila ghairihi. Jangan melampaui batas yang bukan di situ. Yang hadis jelaskan di belakang, tidak boleh. Larangan Allah, larangan Rasul. Fa innahu huwallazi amarallahu bihi. Karena di depanlah yang Allah perintahkan, yang Allah halalkan. Wala ta'tuhunna ila ghairil ma'ti. Janganlah kamu datang pada tempat yang tidak dibenarkan. Istilahnya kalau mau masuk rumah, masuklah melalui pintu, berat ventilasi, berat jendela, karena kagak pegat pintu oleh Allah. Waqila, juga makna lain daripada haitsu amarakumullah, fa'tuhunna minal wajhil ladzi amarakumullahu bihi wa huwa tuhur. Yaitu datangkanlah istrimu itu pada saat mereka suci, tidak boleh pada saat mereka haid. Dan juga beri makna itu, tapi makna itu kan berulang-ulang lagi jadinya. Yang bagus, yang aula maknanya yang pertama tadi. Waqila, juga mufassirin memberi makna haitsu amarakumullah, maknahu wa'tuhunna min haitsu yahillu lakum. Datangkanlah istrimu itu pada saat dihalalkan bagimu, maksudnya bukan pada saat dilarang. Berulang lagi maknanya, memperkuat. Wa dzalika bi alla yakun saimat. Istri kita halal, tapi kalau sedang berpuasa itu bukan haitsu amarakumullah. Baru kun haitsu amarakumullah, bukan sedang puasa. Ya. Wala mu'takifat. Istri kita halal, tapi jangan datangi mereka pada saat proses i'tikaf. Dilarang karena i'tikaf. Wala muharramat. Istri kita halal, tapi tidak dibenarkan datang pada saat sedang ihram. Makna haitsu amarakumullah. Berarti pada hal-hal yang Allah tidak melarangnya itu menjadi ibadah. Karena ini mengamalkan firman Allah dan mengamalkan apa yang Allah rekomendasikan. Selama tidak melanggar apa yang Allah larang. Sesuai dengan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Mantap-mantap Pak Nasin. Al-mas'alatul ula. Di sini ada beberapa penjelasan berkaitan dengan ayat ini. Ditambah penjelasannya oleh mufassirin. Yaitu masalah pertama. Ajma'al muslimuna ala tahrimil jima'i fi zamanil hidhi. Sepakat dan ijma', tidak ada beda pendapat. Mau Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, itu adalah ijma'. Berdasarkan ayat tadi, maka ijma' tidak selisih pendapat bahwa haram hukumnya bercampur suami istri dalam situasi sedang haid. Itu haram hukumnya. Wa mustahilluhu kafirun. Kalau ada yang bantah, mengatakan tidak haram atau mengatakan halal, itu jadi kafir. Sama seperti hukum Isra Mi'raj. Sama ya Mbak tafsir. Lang Isra Mi'raj kan menjelaskan. Kanal Isra'u biruhihi wa bijasadihi. Isra Mi'raj terjadi dengan jiwa dan raga. Waman kafara, bukan waman jahada, siapa yang tidak percaya, siapa yang menolak, fakat kafara tulis, maka dia menjadi kafir. Yang hanya percaya kepada Isra Mi'raj, kafir. Yang menolak ijma' para ulama bahwa Allah betul-betul melarang seorang suami mendatangi istri pada saat sedang haid. Kalau ada yang membolehkan, maka kafir. Sebab tentang ayat yang sangat nyata, ayat yang sangat sarih, ayat yang sangat tegas. Ya. Waqila,
Dan juga, oh ya, ini lanjutannya. An Abi Hurairah. Jadi ada hadis dari Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, bisa dilihat dalam bab bersuci, banyak dalam kitab hadis. Qala, Nabi bersabda, Man ata haidan au imra'atan fi duburiha. Tanda cocok dengan kiban yang bermaksud haisu amarakumullah. Dijelaskan gerak oleh Nabi. Bahkan ayat ini nanti dan hadis inilah yang menolak kehadiran LGBT. Ayatnya, hadisnya. Nah, kata Nabi, siapa yang mendatangi istrinya yang sedang haid, apalagi orang lain, istrinya saja tidak boleh. Au imra'atan atau perempuan atau istri maksudnya fi duburiha. Relikut LGBT au kahinan faqad kafara, atau pada batas lain yang Allah larang, maka ini menjadi kafir. Jadi tidak terpuji LGBT itu. Maka pemerintah Qatar kemarin kan menolak landing pesawat yang berlogo LGBT. Jadi pesawat dikira LGBT, kan urang mentah, pesawat. Itu artinya memang sesuatu yang terlarang dalam agama. Lutiyah nanti. Itu kan kaum Nabi Lut. Ya. Baik. Itu masalah yang pertama. Berarti bukan sebuah kebencian ulama. Ketika ada LGBT ini, yang perilaku-perilaku menyimpang itu kan kebencian ulama. Baik pedalih-pedalih ke ulama. Tapi kebencian Allah dan juga kebencian Rasul. Larangan Allah dan larangan Rasul. Ulama kan cuma menjalankan, meneruskan, menyiarkan, mengingatkan. Jadi baik usaha ke ulama. No lihat orang teka hana cocok dengan selera, kapusak dengan ulama. Ada orang sudah talak istrinya. Sudah talak 3. Dia datangi ulama-ulama. Punya kata leleh hanya moli. Salah ulama teman. Acam tu pegah ulamanya. Anjir le ke macam-macam tu. Benar tak tanya? Dia tanya ngetai ke pegah. Kahana terima jawaban. Yang pagi jawab kerau juga deh. Aku pegah je pun yang galak aku. Jadi jangan pesaham kepada ulama. Ulama menjelaskan, ya, hanya untuk kepentingan kita supaya paham. Kan kepentingan rakyatnya. Kepentingan kita bersama, kepentingan umat. Dijelaskan karena ulama itu paham Al-Qur'an, paham hadis, paham maksud-maksudnya, dijelaskan kepada kita. Jadi bete dijelaskan kapu mohon drotnya ulama. Nya kunyo ana pu kami tahu ulama lain dah. Ana masalah haji. No macam model ulama. Ya ada minta la ilm tu la ilm kajut. Maka bebe yang na yang jut ada hai kan ulama yang pejutnya. Kan ulama. Jadi karena selera agaknya nyo baru ulama tanya dumpu jut. Nyo yang hanjut kakak ulama agaknya. Aku berah jo ana betul ulamanya. Tapi minta ulama yang dumpu jut tenang mentang. Jadi inilah kadang-kadang ketidakpahaman terhadap kandungan-kandungan ayat Al-Quran. Tapi betul. Ya, baik. Kita lanjut lagi. Al-mas'alatus saniyah. Yang kedua. Supaya jangan terlalu susah orang laki-laki. Apalagi yang masih usia subur. Baik susah sangat ngehadisnya pagi, demanya pagi. Ajma'al ulama'u. Sebagaimana tadi ijma' ulama yang pertama, yang kedua juga ijma' ulama ala jawazil istimta'i bil mar'atil haidhi. Kan enggak begitu sulit. Maka di dalam hukum Islam ulama ijma' bahwa boleh istimta' terhadap istrinya yang sedang haid. Kan yang Allah larang cuma satu tadi. Yang lain jawaz. Boleh, enggak masalah. Dan letak hadisnya. Boleh hadis. Bahkan Rasul juga menyampaikan hadis-hadis tentang kebolehan itu. Bima fauqas sirrati wa dunal rukbati. Selama itu menjaga hanya wilayah batasan yang Allah suruh jauhi sementara.
Wa jawazi mudaji'atuhuma wa mulamasah boleh. Yang enggak boleh tadi cuma satu sudah disebutkan itu. Wa yadullu ala dzalika ma rawa an Aisyata qalat. Ini juga dijelaskan oleh hadis yang disampaikan oleh Aisyah istri Nabi. Apa kata Aisyah? Kanat ihdana. Istri Nabi kan beberapa orang. Jadi kan ihdana. Manakala salah seorang dari kami istri-istri Rasulullah idza kanat haidan, ketika kami datang haid, wa aradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubashiraha, ketika Rasulullah ingin mendekati kami yang sedang haid ini, ya kan? Jadi pegah cerita oleh Aisyah yang enggak alami. Amaraha anta'zara biizari fi fauri haidiha. Rasulullah juga mendatangi, hanya saja memerintahkan istri-istrinya itu untuk menutupi dengan kain untuk getari ija, artinya tidak melakukan hubungan badan, artinya boleh hal-hal yang lain. Ini bukan porno, ini bukan vulgar, justru inilah hukum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya di dalam hadis-hadis. Namanya karena dalam tafsir gak angkat. Jadi jangan diberikan makna kotor, karena ini justru hukum yang Allah sebutkan. Justru hukum-hukum itu mesti dipahami. Maka wajibnya urinangnya wajib tepu. Ragam ya wajib sih karena kepentingan. Mana mi ana pu hanya tepu tanya. Ramai mi kalau nak haid, kan? Kedua kalau nak suami. Dia nak mi agam nanti. Jadi kalau nak lintu, je tunda hana tepu le. Tapi dia tanya malah menyonyo baru dah tepu katelat. Tanda jinyo baru dah tepu katelat ka. Maka di Malaysia itu salah satu bekal kahwin, itu mereka paham ini dulu semua ini. Ada ujian dan ada pelajaran semacam les. Mereka dapat sertifikat baru menikah. Berarti linto ngandara baru kali hubut ata-atanyo baru jak bakanto perkahwinan. Saya dulu KUA tahu itu ada dibawa salah satu syarat administrasi pernikahan bagi orang Malaysia, melampirkan yang katanya KTP, pulau mian surat keterangan jejaka bagi yang jejaka, keterangan duda bagi yang duda, keterangan janda bagi yang janda. Mereka tambah lagi lulus beslot itu lihna lu, beslotnya lagi ijazah. Maka urutnya nak beslot. Melampirkan ini beslot perkahwinan, artinya sertifikat perkawinan di mana mereka sudah ditulis sana fikih fikih perkahwinan, kemudian hukum suami istri, hukum bersuci, hal-hal lain menyangkut suami dan istri. Tahu dulu baru menikah. Tanya kan hana tentel lagi ini walaupun ya dia walaupun syariat Islam. Jadi bahkan yang baru tepu yang tak berat katalah. Jadi baik sampai tehid urinang ni urinang di dalam ro ni luarnya maksudnya. Sayang urinang. Terus wayadullu ala dzalika marawaan Aisyah seperti disebutkan tadi. Jadi yang tidak dibenarkan hanya satu pada persoalan yujami'uhunna. Masalah yang ketiga terakhir. Yahrumu alal haidi. Allah melarang perempuan haid itu berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat lain. Yang pertama salah. Tak boleh salat bagi ibu-ibu yang haid. Jumaat tak di Jumaat pilih larangan, haram. Wasaum, puasa. Wadukhulul masjid, masuk masjid. Inilah beda masjid dengan bukan masjid. Masjid walaupun hana liuh gede. Walaupun masjidnya menan-menan gede, hana mewah. Tapi masjidnya suci, tidak boleh masuk perempuan haid. Wa qiraatul Quran.
baca Quran walaupun tu Jumaat tadarus, ndak tadarus dulu karena itu sedang haid. Wa masul mashaf, membawa atau memegang Al-Quran tidak dibolehkan. Wa hamluhu, menanggungnya. Jumaat Quran walaupun hanya buka-buka, itu dilarang. Karena itu semua hal-hal yang suci. Jadi demikian, mungkin saya jelaskan lagi ini. Beberapa hal yang berkaitan dengan mahid sebagaimana Allah sebutkan. Falau amanat al-haidu minal talwis fi uburil masjid jaza fi ihdal wajhaini. Ulama berpendapat kalau perempuan itu sanggup dan menjamin dia itu tidak menetes, itu dibolehkan tapi tidak berlama-lama juga. Kalau tidak dia meyakini akan hal ini, maka 1 menit pun dilarang. Karena masjid sangat suci sekali. Jadi sebagai kelebihan tempat yang Allah muliakan, sampai manusia saja yang lantaran dia sedang haid, Allah melarangnya masuk di dalam masjid, kecuali sepintas lalu sebagaimana dalam ayat yang lain, illa abiri sabil. Urinang kita mau dalam masjid tiat. Hai baiklah tak apa apa buat dalam tamam masjid. Iron hit baiklah tinggal likum lu kan gejak cok likum. Itu biaju jika diyakini tidak menjadi masalah tadi ya. Demikian wallahu a'lamu bissawab, maaf dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.